Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah wassalam Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala
haula wala quwwata illa billah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu rabbana sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Fi surah An-Nur, sadaqallahul adzim. Wa ba'du ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang selalu dimuliakan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh guru kita, Bapak Musafak, mengumumkan di awal sebelum khutbah, tema yang saya akan sampaikan adalah menghindari kesombongan. Menyitir surat An-Nur tadi sebagai referensi literatur yang super benar. Allah menyampaikan bahwa karakter, sifat, ciri khas orang-orang yang beriman itu, mereka akan selalu tidak pakai berpikir terlalu jauh. Jika itu Allah yang dijadikan landasan hukum, jika nabinya dijadikan landasan hukum, orang beriman itu tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak alasan akan mengatakan sami'na wa ata'na. Sendika dawuh do Gusti Allah yang Maha Kuasa. Menawi menika dawuhipun panjenengan ya Allah, atau disampaikan oleh Nabi panjenengan Nabi Muhammad, kula nurut patuh, ndak akan berpikir kemana-mana, nggak basa-basi, kula percaya, kula nurut, sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman yang demikian itu adalah orang yang mendapatkan piala, mendapatkan predikat orang yang benar-benar beruntung. Itulah orang-orang yang sukses. Itulah orang mukmin yang untung. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Saya mendengar ya Allah, saya tidak tuli ya Allah. Apa yang Allah sampaikan kepada hambamu di Masjid Darut Taqwa ini, dan hamba-hambamu di mana saja, dari California sana sampai Kali Kepiting ya Allah, dari masa pemerintahan almarhum Soekarno ya Allah sampai pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto ya Allah, sami'na wa ata'na. Aku mendengar ya Allah, kami mendengar ya Allah, saya mau mendengar, mengikuti apa yang Allah tunjukkan kepada hambamu ya Allah. Wa ata'na, kami taat, tidak berpikir terlalu jauh.
Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu, orang yang beriman seperti itu adalah orang yang muflih, orang yang fauz, orang yang untung, yang untungnya dunia dan akhirat. Lalu ini kalau menolak, tidak mau berhukum, tidak mau nurut sama Allah, tidak mau nurut sama Rasulullah, mau nurut siapa lagi? Maka di mimbar ini saksinya Pak Musafa. Saya kan bertahun-tahun alhamdulillah ditempatkan di mimbar ini untuk memberikan tausiah. Selalu kami sampaikan bahwa konstitusi apapun taati selama tidak menabrak hukum-hukum Gusti Allah, selama tidak menabrak aturan-aturan Rasulullah. Dan itu harus hakul yakin, kita yakini sebagai orang beriman kepada Allah. Bagi yang tidak beriman kepada Allah, sudah silakan. Kita ini di Indonesia mayoritasnya beriman kepada Allah, pengakuannya. Tapi kenyataannya lebih tinggi mana konstitusi dengan undang-undang Allah dan undang-undang Rasulullah? Pasti konstitusi itu di bawahnya. Pasti. Jangan kemudian undang-undang konstitusi itu di atasnya. Allah ditaruh di bawahnya. Rasulullah ditaruh di bawahnya. Rusak. Super rusak. Memangnya pembuat konstitusi itu lebih pintar daripada pembuat konstitusi sebagai the king of show-nya Allah. Rabbukumul a'la, Tuhanmu yang maha tinggi. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo. Ini waktunya khutbah, bukan ceramah umum. Monggo direnungi. Jadi negeri ini kemudian terjadi carut marut karena mereka sombong. Nah ini menghindari sombong, temanya kan menghindari sombong. Siapakah orang-orang yang sombong itu? Ketika Rasulullah menjelaskan, saya sampaikan hadisnya. Al-kibru, ini yang menjelaskan Rasulullah. Al-kibru, indikator orang yang sombong itu yang bagaimana? Ada dua. Batorul haq, kata Rasulullah, wahum tunnas, menolak kebenaran yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, ditolak, tidak mau nerima. Lalu yang kedua, wahum tunnas, meremehkan manusia. Jemaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa sudah berjalan 9 menit dari khutbah yang pertama. Jadi sombong itu orang yang menolak membuat konstitusi, undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi Allah. Orang Islam tidak nurut kepada Allah, nurut dengan aturan manusia. Jemaah, kalau jenengan bertanya, lebih sombong mana orang kafir dengan orang munafik? Lebih sombong mana orang kafir dengan orang munafik? Tentu lebih sombong orang munafik. Dan itu banyak berkeliaran.
di sana sini. Kalau orang kafir itu kita gampang menghadapi karena jelas, orangnya jelas. Yang lebih berbahaya dan sulit mendeteksi itu adalah orang munafik. Yang itu siksaannya innal munafiqina fi darkil asfani minan nar. Orang munafik itu siksaannya di neraka yang paling dasar. Artinya apa? Orang munafik dengan orang kafir itu lebih berbahaya. Orang munafik sama-sama masuk neraka. Masa sama masuk neraka? Sama-sama masuk neraka. Dan itu orang sombong. Cirinya orang sombong tadi kan sudah saya sampaikan lewat hadis Rasulullah itu. What the meaning kibir? Apa itu sombong? Batorul haq, menolak kebenaran. Orang munafik itu tahu membela ulama yang benar itu tahu, tapi malah membela ulama yang tidak benar. Cirinya di surat An-Nisa ayat 61. Karakter orang munafik itu, ciri khas orang munafik itu, wa ila qila lahum, orang munafik itu kalau diajak kepada Allah itu mereka nolak. Yasudduna angka sududa. Mereka itu menolak dengan tolakan yang benar-benar menolak. An-Nisa 61. Ta'alau ila ma anzalallahu wa rasul. Ayo kita kepada Allah dan Rasul. Mereka mengatakan yasudduna angka sududa. Mereka menolak. An-Nisa 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna. Dan ketika dikatakan kepada orang-orang munafik itu, ayo kita kepada Allah, ayo kita kepada Rasul. Allah mengajak kita, Rasul mengajak kita untuk apa? Membela rakyat kecil. Tapi orang-orang munafik malah membela yang bayar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi mereka malah membela orang yang sudah punya duit. Kasus PIK 2. Ini viral, Pak. Panjenengan tidak kaget, ini sudah viral. Lucu kan? Aneh kan? Dan ini orang Islam. Yang tidak membela rakyat kecil ini orang Islam. Berarti lebih jahat daripada orang kafir. Coba di TV. Mainstream di TV itu coba. Mereka yang ngomong-ngomong ini orang-orang Islam itu. Tapi mereka di hatinya bukan kepentingan kepada Allah, tapi kepentingan materi. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Bapak cek lagi nanti. Ayo kita kepada Allah, kepada Rasul. Ayo nurut sama Allah, ayo nurut sama Rasul. Untuk berhukum kepada Allah. Mereka yasuddun, nolak. Mereka itu nolak. Orang Islam, KTP-nya Islam. Coba kalau tampil di layar kaca televisi, coba. Orang Islam
tapi malah membuli rakyatnya, temannya sendiri. Membela siapa? Membela al-fulus mulus, mal-fulus mampus. Membela yang punya triliunan. Di depan layar kaca televisi, orangnya Islam. Kalau orang kafir, no problem. Kalau orang kafir itu di hadapan Allah sudah nggak ada nilainya. Di hadapan Allah, orang kafir nggak ada nilainya. Bapak kurang kuat, cek di Al-Anfal ayat 55. Baca sendiri. Orang yang paling jahat, yang melata di muka bumi adalah alladzina la yu'minun. Mereka yang tidak beriman. Alladzina kafaru. Mereka yang kafir. Inna syarat dawab indallahi alladzina kafaru. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang melata di atas buminya Allah adalah kafaru. Mereka yang kafir. La yu'minun. Disebutkan lagi, mereka yang tidak beriman kepada Allah. Jadi orang kafir itu sombong. Kenapa Said Mimbar mengatakan begitu? Karena orang kafir itu nolak, gak mau Islam. Gak mau Islam. Sombong. Siapa termasuk yang dihajar oleh Allah sendiri itu di LA itu? Bukan Lamongan, bukan. LA di Los Angeles. Itu orang sombong. Saya akan buat Saudi Arabia Timur Tengah neraka. Sekarang dia menikmati neraka itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong. Itu sombong. Jadi kalau Bapak mengatakan orang kafir itu sombong, jenengan gak akan kena tangkap. Memang itu ayatnya begitu. Apakah ada orang Islam yang sombong? Ya orang munafik itu. Itu lebih sombong daripada orang kafir. Jemaah, ini tidak harus diurai di dalam khutbah, tetapi perlu kami sampaikan. Bapak cek. Jadi untuk menghindari sombong, apa? Jangan menolak kebenaran dan jangan meremehkan orang. Ini rakyat, Bapak, harus disantuni. Yang punya duit, tambah duitnya, monggo. Tapi yang belum punya duit, harus kita berikan supaya naik derajatnya. Di lingkungan tepi laut, kemudian seenaknya mengkapling-kapling. Sementara ini siapa yang mengkapling, saling angkat tangan. Ini jelas ada sesuatu. Tapi rakyat jadi korban. Karena memang maklum rakyat kita ini pada umumnya itu selalu nurut. Kalau ada yang melawan begitu, segera diambil. Nah yang ambil anehnya orang pribumi sendiri. Saudaranya sendiri, temannya sendiri. Jemaah ini barangkali kepada adik-adik kita yang sekarang juga ikut mengikuti khutbah ini. Kasihan mereka nanti. Maka adik-adik ini harus punya ilmu. Adik-adik ini harus punya ilmu yang bisa memanfaatkan negeri ini untuk bisa melaksanakan sila yang kelima itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial bagi pejabat dan kroni-kroninya saja. Monggo silakan pejabat untuk mengambil kekayaan, silakan. Tapi jangan lupa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin. Nastaghfirullahal-adzim. Nastaghfirullahal-adzim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat. Alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu
taslima. Sebagai penutup khutbah di khutbah kedua ini, para jamaah, untuk menghemat waktu karena panjenengan semua juga akan segera berlari-lari kecil setelah Jumatan untuk mencari nafkah kembali. Mudah-mudahan nanti panjenengan setelah kembali dari selesai sholat Jumat menyebar di muka buminya Allah akan senantiasa diberikan rezeki materi dan rezeki kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kesimpulannya jangan lupa, terutama adik-adik, ada PR ini di anak-anak di pendidikan Darut Taqwa ini dan juga panjenengan semua. Jadi Allah menjelaskan secara transparan bahwa hanya orang yang beriman kepada Allah yang tidak sombong. Tapi ternyata ada juga orang yang beriman yang sombong, yang bahkan lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena apa? Mereka menolak. Bayangkan, ngakunya Islam, nolak aturan Allah. Kalau orang kafir, jangan tanya, pasti mereka nolak aturan Allah. Dan monggo lakum dinukum waliyadin. Tapi orang Islam ada, aneh, yang dalam bahasa menurut bahasa kita itu adalah bermuka dua. Ini paling berbahaya. Bermuka dua itu paling berbahaya. Konon sampai hari ini banyak orang yang bermuka dua itu. Jangan kita bermuka dua. Tergantung kepentingan, itu tidak bagus. Nah, saya ulang lagi, nanti panjenengan baca tentang karakter orang mukmin itu yang tidak sombong itu adalah di surat An-Nur tadi, ayat 51. Surat An-Nur 51. Lalu yang orang kafir atau orang munafik yang lebih berbahaya. Ternyata yang lebih berbahaya adalah orang munafik. Memang orang kafir itu berbahaya di hadapan Allah. Tapi lebih berbahaya lagi itu adalah orang munafik. Suratnya di surat An-Nisa ayatnya 61. Nanti monggo direnungkan bersama-sama. Lalu dikuatkan dengan petunjuk Nabi tadi. Ciri manusia yang sombong ada dua. Batarul haq wa hum baghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kita ini sama dengan Allah. Enggak ada kaya, enggak ada miskin. Enggak ada pejabat, enggak ada rakyat. Semua sama di hadapan Allah. Maka jangan meremehkan siapapun orangnya. Presiden enggak boleh meremehkan rakyat karena Anda jadi presiden juga karena rakyat. Rakyat juga enggak boleh sombong dengan presiden. Karena rakyat juga butuh pemimpin. Mari kita sama-sama untuk senantiasa bergerak di Muhammadiyah, bergerak ormasnya melalui surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di NU, ormas NU juga sama. Agak naik sedikit, Ali Imran 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sama-sama dua ormas ini, ormas besar. Kita juga tidak boleh menganaktirikan ormas-ormas Islam yang lain, tapi dua ormas ini, kakak beradik ini, kalau rukun dan kompak, insya Allah negeri ini nggak akan lama-lama menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian para jamaah, mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang telah meninggal ya Allah maupun yang masih hidup bersama kami. Ya Allah, turunkan dari langit bumimu ya Allah kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia, kemudahan-kemudahan dalam urusan akhirat, rezeki, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain ya Allah. Berikan kami rezeki yang mudah, yang banyak, yang barokah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkuru wadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah